Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfi Flameradani dari SMA N1 Kasamben kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan di Indonesia dan macam-macam kekuasaannya. Yang pertama, kita akan membahas pembagian kekuasaan. Apa sih pembagian kekuasaan itu? Pembagian kekuasaan adalah suatu proses untuk membagi kekuasaan terhadap suatu negara kepada beberapa lembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan tingkat pemerintahan daerah. Pada pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Namun adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pergeseran pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat. Dalam buku Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2010 karya Titik Triwulan pada Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga negara, di mana pergeserannya adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari 3 jenis menjadi 6 kekuasaan negara, yakni 1. Kekuasaan konstitusi. Kekuasaan konstitusi merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dikutip situs Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang mengatur pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Tidak hanya itu, tapi juga menyelenggarakan negara. Pada kekuasaan tersebut dipegang oleh presiden, di mana itu tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dikutip situs Dewan Perwakilan Rakyat, DPR tidak hanya menyusun dan membuat undang-undang, tetapi juga menyerap, menghimpun, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Selain itu, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang pada kekuasaan tersebut, juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pada kekuasaan tersebut sering juga menyelesaikan kasus-kasus administrasi. Pada kekuasaan tersebut dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan tersebut tertuang dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 5. Kekuasaan aksaminatif. Kekuasaan aksaminatif merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan
atas pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan. Pada kekuasaan tersebut dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Uang atau BPK. Ini tertuang dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang keenam, kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran setiap pembayaran. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia atau BI dan tertuang pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang berbunyi bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Kekuasaan vertikal. Kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pada kekuasaan vertikal muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asal desentralisasi, di mana pemerintahan pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintahan daerah. Sistem yang dipakai dengan adanya itu dengan otonomi daerah, di mana pemerintahan daerah mengurusi urusan daerahnya. Kekuasaan negara merupakan kewenangan suatu negara mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan negara yang bertujuan memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Dalam buku Negara Kesatuan, Konsep Asas dan Aplikasinya 2006, karya Astimrianto, menurut teori tokoh John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membenarkan undang-undang. Dilansir Ensiklopedia Britannia 2015, sebelum munculnya badan legislatif hukum didikte oleh raja, legislatif awal termasuk parlemen Inggris dan Icelandic Althing didirikan sekitar 930. Kekuasaan mereka dapat mencakup pengusahaan undang-undang, penetapan anggaran pemerintah. Mereka dapat mewakili populasi kelompok tertentu atau wilayah teritorial dalam sistem presidensial, eksekutif, dan legislatif terpisah. Pada sistem parlementer, anggota cabang eksekutif dipilih dari keanggotaan legislatif. Yang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Mereka juga memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selain itu juga membentuk pejabat, merumuskan dan melembagakan kebijakan luar negeri. Kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan negara menurut Montesquieu lewat teori trias polisial, pembagian kekuasaan dalam 3 macam, yakni kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam kekuasaan tersebut juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pada kekuasaan tersebut sering juga menyelesaikan kasus-kasus administrasi, perselisihan antara individu, kelompok, badan hukum, dan lembaga pemerintahan mengenai penerapan undang-undang atau implementasi program pemerintah.
Sebagai besar sistem hukum telah memasukkan prinsip kedaulatan negara, di mana pemerintahan tidak dapat digugat oleh peradilan non-negara tanpa persetujuan mereka. Dua teori tokoh tersebut yang menjadikan dasar pembagian kekuasaan negara. Tujuannya agar tidak ada pembagian kekuasaan, agar tidak menjadi kekuasaan yang absolut. Terima kasih. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.